Novel audio Dokter Tanpa Tanding YQI 2979-2980 berlanjut. Kaisar Hades. Mendengar ini, hati YQI tergerak. Sutra spiritual adalah teknik rahasia yang dia kuasai, yang dapat memurnikan semua kejahatan dan mencegah semua kejahatan menyerang. Klan Nether selalu aneh, dan metode yang mereka praktikkan sangat jahat. Menggunakan kitab suci spiritual untuk menghadapi lelaki tua klan Nether ini adalah obat yang tepat. Memikirkan hal ini, YQI tidak lagi ragu-ragu dan mengaktifkan kitab suci. Tiba-tiba, aura suci terpancar dari badannya, dan kitab suci seukuran koin tembaga muncul di sekelilingnya, langsung menutupi lantai 5 paviliun Rongbao. Orang tua dari klan Nether merasakan aura ini, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Raut muka awalnya yang bangga langsung digantikan oleh kepanikan. Ini, kekuatan macam apa ini? Orang tua dari dunia bawah berseru, jiwanya bergetar hebat, seolah-olah dia telah menghadapi musuh alami. YQI tersenyum dingin dan mendesak ke depan. Sekarang, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Suara YQI seperti es, menusuk hati lelaki tua dari dunia bawah. Setelah melihat ini, lelaki tua dari klan Nether menunjukkan sedikit tekad di matanya, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak dapat menghentikan rencana klan Nether. Gerbang menuju dunia bawah akan segera terbuka, dan saat itu, seluruh dunia akan jatuh ke dalam kegelapan dan kematian. YQI sedikit mengernyit, gerbang menuju dunia bawah. Sepertinya ini petunjuk penting. YQI berkata dengan suara yang dalam, apa rencanamu terhadap klan Nether? Orang tua dari suku Nether terkekeh, jelas tidak bermaksud untuk mengungkapkan rahasianya dengan mudah, tetapi pada saat ini, pikiran YQI bergerak, dan kekuatan saraf spiritual meningkat lagi, dan rasa sakit yang tak terlukiskan langsung melanda jiwa orang tua itu. Orang tua dari klan dunia bawah menjerit melengking. Pada saat ini, jiwanya sepertinya dipotong oleh ribuan pisau pada saat yang sama, dan dia kesakitan. Mengatakannya atau tidak, suara YQI sedingin es. Di bawah kendali kemauannya, kekuatan kitab spiritual terkadang menegang dan terkadang mengendur, menyebabkan lelaki tua dari dunia bawah menderita sebentar-sebentar, membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Akhirnya, lelaki tua dari dunia bawah tidak tahan dengan siksaan yang tidak manusiawi ini dan berkata dengan suara gemetar, aku berkata, siapa kamu? Apa statusmu di antara klan Nether? Orang tua dari klan Nether menjawab, saya adalah tetua ke-10 dari klan Nether, dan saya dikenal sebagai hantu tua Netherworld. Hantu tua dari dunia bawah. Hanya dengan mendengar nama ini saja, Anda tahu dia bukanlah orang baik. YQI bertanya lagi, bagaimana struktur klan Nether saat ini? Hantu tua Netherworld berkata, di atasku, ada 9 tetua. Di atas 10 tetua kita, ada pangeran dari klan Nether, di atas pangeran, ada sang putri, dan di atas sang putri, ada kaisar Nether. Saat ini, suara Lao Jiu terdengar di telinga YQI, Kaisar Hades. Bukankah orang tua itu meninggal ratusan ribu tahun yang lalu? YQI segera bertanya kepada hantu tua Netherworld, bagaimana saya mendengar bahwa Kaisar Netherworld meninggal ratusan ribu tahun yang lalu? Bagaimana kamu tahu? Hantu tua di dunia bawah sangat terkejut. Ini adalah rahasia dunia bawah. YQI berkata dengan dingin, jangan khawatir tentang bagaimana saya mengetahuinya, jawab saja pertanyaan saya. Hantu tua Netherworld berkata, memang benar Kaisar Hades mempunyai masalah ratusan ribu tahun yang lalu, tapi dia tidak mati. Dia masih bisa dibangkitkan. Suara Lao Jiu terdengar lagi di telinga YQI, Kaisar Hades kutu kupret itu bukanlah lampu hemat bahan bakar. Jika dia benar-benar dibangkitkan, maka saya khawatir akan ada bencana di dunia budidaya. Gerbang dunia bawah yang baru saja dia sebutkan diciptakan oleh Kaisar Hades saat itu. Gerbang dunia bawah adalah jalan yang menghubungkan dunia bawah dan alam budidaya. Setelah bagian ini dibuka, kekuatan dunia bawah akan menyapu seluruh dunia budidaya. Kaisar dunia bawah sangat ambisius. Saat itu dia ingin meniru klan dewa dan menyatukan alam lain, tapi dia gagal dan jalan itu disegel. Jadi itu saja. YQI bertanya pada hantu tua Nether, siapa yang berkuasa di klan Nether sekarang? Hantu tua hantu berkata, dia adalah seorang putri dalam nama, tapi kami hanya mendengarkan pangeran. YQI berkata, ceritakan tentang 4 kota. 4 kota apa? Tanya Old Ghost Netherworld.
Wajah Ye Kui menjadi gelap dan dia berkata, Kota Mutiara, Kota Cuiwei, Kota Lingyun, dan Kota Lingyin. Hampir 20 juta orang hilang di 4 kota ini. Jangan bilang, ini tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu juga mengetahui hal ini? Hantu tua di dunia gelap sangat terkejut dan berpikir, siapa anak ini dan bagaimana dia bisa mengetahui banyak hal. Balas, Ye Kui berteriak dengan tajam. Hantu-hantu tua itu memandang Ye Kui dengan mata penuh penghargaan dan berkata, saya tidak menyangka akan bertemu dengan pemuda luar biasa seperti Anda selama perjalanan ini. Di usia yang begitu muda, kamu tidak hanya memiliki budidaya Raja Suci yang tiada taraf, tapi aku bukan lawanmu, dan itu sangat bagus. Aku punya saran, bagaimana kalau kamu bergabung dengan klan Nether kami? Selama kamu bergabung dengan klan Nether kami, aku bersedia menyerahkan posisiku sebagai penatua padamu. Selanjutnya, dengan kekuatan Anda, Yang Mulia Putra Mahkota pasti akan menjunjung tinggi Anda. Ketika saatnya tiba, Anda akan membantu Yang Mulia Putra Mahkota memperluas wilayah, dan Anda pasti akan menikmati kejayaan dan kekayaan tanpa akhir. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu bersemangat? Ye Kui menamparkan jiwa hantu tua Netherworld dan mengutuk, malu. Bahkan jika kamu memintaku menjadi pangeran dunia bawah, aku tidak tertarik. Saya menasihati Anda, sebaiknya Anda menjawab pertanyaan saya dengan jujur, jika tidak saya akan mengirim Anda menemui Raja Neraka segera. Sedikit kebencian muncul di mata hantu tua itu, dan dia berkata, jadi bagaimana jika kamu tahu rencana kami? Kamu tidak bisa menghentikan kedatangan dunia bawah, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ye Kui menamparkan roh hantu tua itu lagi, dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu bisa menghentikannya atau tidak, itu bukan keputusanmu. Jawab pertanyaanku. Saat dia berbicara, Ye Kui memancarkan aura pembunuh yang kuat, dan sepertinya dia akan membunuh hantu tua itu kapan saja. Oke, izinkan saya memberitahu Anda, rencana ini sebenarnya dibuat oleh Kaisar Hades bertahun-tahun yang lalu, dan Yang Mulia Putra Mahkota adalah pelaksananya. Kami akan. Ketika hantu tua Netherworld mengatakan ini, jiwa tiba-tiba melepaskan diri dari paket energi kacau. Dengan desir, ia berubah menjadi bola kabut abu-abu dan melarikan diri dari lantai 5 paviliun Rombao. Mau kabur? Tidak semudah itu. Ye Kui berjaga untuk waktu yang lama. Dia membuka matanya dan langsung mengunci lintasan jiwa hantu. Pada saat yang sama, kekuatan kitab suci melonjak lagi, membentuk sangkar tak kasat mata yang turun dari langit dan memenjarakan jiwa hantu tua itu dalam sekejap mata. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Hantu tua dari dunia bawah berteriak putus asa, tapi kali ini, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ye Kui menggenggam tangannya, dan kekuatan kitab spiritual meledak sepenuhnya. Jiwa leluhur Netherworld meledak langsung dalam cahaya suci dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah berurusan dengan hantu tua di dunia bawah, Ye Kui menarik napas dalam-dalam dan tampak serius. Dia tahu bahwa meskipun krisis telah dapat dicegah untuk sementara, konspirasi Hades jelas belum sepenuhnya muncul. Dan pintu menuju dunia bawah, setelah terbuka, akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi dunia budidaya. Sepertinya saya ingin menyelidiki masalah ini secepat mungkin dan menghentikan konspirasi dunia bawah. Saat Ye Kui memikirkan hal ini, tiba-tiba, teriakan datang dari atas. Ketika Ye Kui mendengar suara itu, hatinya bergetar. Dia segera menyadari bahwa teriakan itu berasal dari Namong Xiao Xiao. Tanpa waktu untuk memikirkannya, Ye Kui melintas dan muncul di lantai atas paviliun Rombao. Di lantai paling atas, lampunya redup, dan udara dipenuhi bau darah. Ye Kui melihat sekeliling dan melihat Namong Xiao Xiao meringkuk di tanah, tangannya menutupi perut bagian bawah dengan erat, wajahnya sepucat kertas, dan mulutnya mengeluarkan banyak darah. Saudari Xiao Xiao, bagaimana kabarmu? Ye Kui bertanya dengan tergesa-gesa. Tinggalkan aku sendiri, Xiao Di dibawa pergi. Ye Kui segera berjongkok, pertama-tama memeriksa luka-luka Namong Xiao Xiao, lalu mengeluarkan sehelai daun pohon suci emas dan memasukkannya ke dalam mulut Namong Xiao Xiao. Setelah mengambil daunnya, luka Namong Xiao Xiao pulih dengan cepat. Saudari Xiao Xiao, katakan padaku, apa yang terjadi? Siapa yang menculik Xiao Di? Namong Xiao Xiao berkata, saat Anda berurusan dengan orang dari klan Nether tadi, ada orang lain dari klan Nether yang muncul di sini.
Tingkat kultivasinya sangat tinggi dan metodenya sangat aneh. Saya bukan tandingannya. Itulah orang yang menangkap Xiaodi. Tuan Pavilion, Xiaodi sangat menyedihkan, tolong selamatkan dia secepatnya. Ye Kui berkata, saudari Xiao Xiao, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Xiaodi. Kamu istirahat dulu di sini, dan aku akan mencari orang itu. Setelah mengatakan itu, Ye Kui tidak menunggu jawaban Namong Xiao Xiao, badannya berkedip lagi dan dengan cepat menghilang dari tempatnya. Saya harus mengatakan bahwa orang yang menculik Xiaodi benar-benar mampu. Ye Kui sebenarnya tidak bisa mendeteksi nafas sedikitpun. Dalam keputusasaan, Ye Kui menggunakan mata langit dan jimat pelacaknya, dan kemudian menemukan aura pria itu. Ye Kui mengambil satu langkah ke depan dan muncul tepat di luar kota. Ini adalah pinggiran kota yang terpencil, malamnya gelap dan cahaya bulan tipis. Ye Kui melihat sekeliling dan menemukan bayangan hitam tidak jauh dari sana, yang dengan cepat bergerak menuju kejauhan. Di bahu bayangan hitam itu ada Xiaodi. Mau kabur? Tidak semudah itu. Ye Kui mendengus dan mengejar bayangan hitam seperti kilat. Bayangan hitam itu sepertinya menyadari pengejaran Ye Kui, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, tiba-tiba muncul ribuan mil jauhnya. Hei, orang ini cukup cepat. Ye Kui merasa sedikit terkejut. Dia menggunakan satu langkah untuk mencapai langit dan segera mengejarnya. Di saat yang sama, bayangan hitam itu juga mengeluarkan teriakan terkejut. Pantas saja anak ini bisa membunuh 10 tua, dia sangat cepat. Bayangan hitam segera melaju dan menghilang dari tempatnya. Namun, Ye Kui mengikutinya dari dekat seperti bayangan. Kenapa anak ini seperti plester kulit anjing yang tidak bisa dilepas? Bayangan hitam itu mendengus dingin, berakselerasi secara tiba-tiba, dan melesat ke kejauhan seperti sinar aurora. Setelah beberapa saat, bayangan hitam itu menoleh ke belakang dan tidak melihat Ye Kui, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika kamu membunuh Lao Si, kamu tidak akan pernah bisa menyusulku. Di antara 10 tetua klan Nether, aku yang tercepat. Membandingkan kecepatan denganku, kamu hanya melebih-lebihkan kemampuanmu. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba muncul cibiran dari belakang, apa yang kamu bicarakan? Ketika sosok hitam itu mendengar ini, dia terkejut dan berhenti tiba-tiba. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Ye Kui berdiri tidak jauh di belakangnya dengan senyuman tapi bukan senyuman, dengan geli di matanya. Kamu, bagaimana mungkin kamu bisa menyusulku? Mata Black Shadow membelalak tak percaya, nadanya penuh keterkejutan. Ye Kui berkata dengan nada menghina, apakah menurutmu kecepatanmu benar-benar tak tertandingi? Kamu terlalu percaya diri. Wajah bayangan hitam itu muram, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, nak, jangan berpuas diri. Aku tidak percaya kamu bisa menyusulku sebelum aku menggunakan kekuatan penuhku. Begitu dia selesai berbicara, sosok hitam itu tidak tahu metode apa yang dia gunakan, dan badannya secara misterius menghilang begitu saja, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Levelnya terlalu rendah untuk memainkan trik seperti itu di hadapanku. Ye Kui mencibir dan menggunakan satu langkah untuk mencapai langit. Detik berikutnya, dia muncul ribuan mil jauhnya. Detik berikutnya, sosok hitam itu muncul dari udara, terengah-engah. Apakah ini kecepatan tertinggimu? Sepertinya tidak terlalu cepat. Suara Ye Kui terdengar. Bayangan hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Ye Kui berdiri di udara. Bagaimana mungkin? Bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Saat itulah Ye Kui melihat wajah sosok gelap itu dengan jelas. Itu adalah seorang lelaki tua pendek dengan alis yang menyeramkan dan 2 jambul janggut di dagunya. Namun, tingkat kultivasi orang ini tidak rendah, dan dia juga berada di alam Raja Suci yang tiada taraf. Ye Kui melirik Xiaodi lagi dan menemukan bahwa Xiaodi digendong di bahu lelaki tua itu dan sudah tidak sadarkan diri. Jika tebakanku benar, kamu adalah salah satu dari 10 tetua klan Nether, sama seperti hantu Nether tua itu, kan? Kamu masih memiliki sedikit pengetahuan. Orang tua itu berkata dengan bangga, ya, saya adalah tetua ke-9 dari klan Nether. Nama saya adalah... Tak perlu dikatakan lagi. Ye Kui berkata, aku tidak ingin tahu namamu. Semprul, kenapa anak ini geblek? Orang tua itu menjadi sangat marah dan berkata dengan kejam, gadis kecil ini ada di tanganku. Jika kamu berani bertindak gegabah, aku akan segera membunuhnya.
Saat dia mengatakan ini, dia memegang bahu Xiaodi yang tidak sadarkan diri sebagai ancaman. Ye Kui meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, "Jika kamu benar-benar berani menyakitinya, aku jamin seluruh klan Nethermu akan membayar harganya." Orang tua itu mencibir, "Kamu tidak bisa mengancam Hades, tapi jika kamu mau patuh, mungkin aku bisa menyelamatkan nyawanya. Apa yang kamu inginkan?" Sedikit kelicikan muncul di mata lelaki tua itu, dan dia berkata, "Sederhana sekali, serahkan semua harta di badanmu, lalu tinggalkan kultivasimu, dan aku akan melepaskan gadis kecil ini." Mendengar ini, Ye Kui tidak bisa menahan cibiran, "Kamu benar-benar pandai menghitung, tapi menurutmu apakah aku akan menyerah begitu saja?" Wajah lelaki tua itu menjadi gelap dan dia mengancam, "Jika kamu tidak setuju, jangan salahkan aku karena kejam. Kalau begitu aku harus memberitahumu, lepaskan Xiaodi, jika tidak hari ini akan menjadi hari kematianmu." Suara Ye Kui dingin, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Senyuman garang muncul di wajah lelaki tua itu, "Kamu ingin membunuhku?" Ye Kui tidak membuang waktu, dia langsung mengambil tindakan dan meninju orang tua itu. Mencari kematian. Orang tua itu mendengus dingin dan juga mengangkat tinjunya untuk menemuinya. Kedua tinju itu bertemu, dan kekuatan dahsyat meledak seketika, memicu hembusan angin. Namun, detik berikutnya, lelaki tua itu terkejut dan mundur. Jelas sekali bahwa dia bukan tandingan Ye Kui. "Kamu memiliki sedikit kemampuan, tetapi kamu berani datang ke pavilion Rongbao kami untuk menangkap orang." Ye Kui mengejek. Wajah lelaki tua itu muram. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Kui, tapi dia tidak mau menyerah seperti ini. Jadi, dengan pemikiran di benaknya, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangan kirinya, bersiap untuk melakukan semacam teknik rahasia. Melihat ini, Ye Kui tidak memberikan kesempatan kepada lelaki tua itu untuk mengambil tindakan. Dia menggunakan kekuatan spiritual untuk menjebak lelaki tua itu, dan kemudian menggunakan pedang pembunuh abadi. Energi pedang langsung menembus alis lelaki tua itu. Bersambung.